Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kurnia Ramadhani dari kelas 3B NPM 091058042167, Prodi Administrasi Publik, dosen pengampu Profesor Dr. Haji Jamaluddin SSOS MSc. Saya akan menjelaskan lingkungan internal sistem politik. Lingkungan internal sistem politik menurut Gabriel Almond adalah lingkungan dalam negeri yang meliputi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik yang menjadi sumber devisa bagi input masukan lingkungan fisik. Negara dalam membiayai struktur politik yang meliputi lembaga dan ekonomi domestik, infrastruktur atau suprastruktur politik dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya bagi terwujudnya tujuan nasional suatu negara. Lingkungan internal terbagi atas sebagai berikut. A. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik juga disebut sebagai modal dasar bagi pembangunan nasional atau devisa negara. 1. Kondisi geografis. Yang termasuk unsur-unsur lingkungan fisik geografis meliputi unsur letak, reliefi, cuaca dan iklim, jenis tanah, tanaman dan fauna, sumber daya air dan kelautan, serta sumber daya mineral. 2. Sumber kekayaan alam. Artinya memberikan manfaat langsung bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang meliputi sumber daya kehutanan, sumber daya kelautan, dan sumber daya migas. 3. Kondisi demografi. Maksudnya adalah kondisi penduduk yang meliputi jumlah, kualitas, administrasi, dan karakteristik pembangunan penduduk dalam negara. Pembangunan kedudukan dan keluarga kecil yang berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan keberlanjutan. Selain itu, aspek penataan administrasi kependudukan juga merupakan faktor penting dalam mendukung perencanaan pembangunan. B. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang merupakan wadah bagi seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam membangun kelangsungan hidup bangsa dan negara yang meliputi aspek politik, sosial, budaya, hankam, dan hukum bagi kesejahteraan rakyat. 1. Lingkungan politik adalah lingkungan yang merupakan wadah bagi seluruh rakyat untuk mengambil peran dalam partisipasi politik baik dalam lembaga suprastruktur inklusif, legislatif, yudikatif, maupun dalam lembaga sosial masyarakat sebagai manifestasi dari pelaksanaan hak politik dalam negara Indonesia. 2. Lingkungan sosial budaya adalah lingkungan yang merupakan wadah bagi masyarakat dalam upaya pengembangan peradaban, pengetahuan, dan sosial dalam kehidupan masyarakat suatu negara. Maksud adalah pengembangan norma etika susila yang hidup dalam masyarakat. Pengembangan pengetahuan adalah berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi bagi kemajuan kehidupan bangsa dan negara. Sedangkan pengembangan sosial adalah lebih berkaitan dengan saling hormat, menghormati, serta menjaga harkat kemanusiaan dalam masyarakat. 3. Lingkungan hankam adalah lingkungan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Lingkungan hukum adalah lingkungan yang berisikan ketaatan, kesetaraan, keadilan, serta adanya kepastian hukum bagi hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Pengembangan peradaban yang dimaksud adalah pengembangan norma etika susila yang hidup dalam masyarakat. Pengembangan pengetahuan adalah berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi bagi kemajuan kehidupan bangsa dan negara. Sedangkan pengembangan sosial adalah lebih berkaitan dengan saling hormat, menghormati, serta menjaga harkat kemanusiaan dalam masyarakat. 3. Lingkungan hankam adalah lingkungan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Lingkungan hukum adalah lingkungan yang berisikan ketaatan, kesetaraan, keadilan, serta adanya kepastian hukum bagi hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. C.
lingkungan ekonomi domestik. 1. Sumber daya migas merupakan sumber daya alam yang berasal dari minyak dan gas bumi. Pemberian kontribusi yang besar terhadap APBN dalam membiayai pembangunan nasional. Sumber daya migas terdiri dari potensi minyak bumi dan potensi gas alam. 2. Sumber daya non-migas. Sumber daya non-migas merupakan sumber daya alam yang berasal dari hasil kehutanan, kelautan, dan perikanan. Sumber daya non-migas juga telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap APBN di samping sektor migas, industri multi, perikanan, jasa angkatan laut, wisata bahari, dan jasa-jasa lainnya. 3. Sumber daya pajak merupakan suatu sumber daya penerimaan nilainya cukup besar setelah sektor migas dan non-migas. Sumber daya pajak meliputi pajak penghasilan adalah pajak yang diperoleh negara dari pembayaran warga negara dari semua pendapatan atau honor baik yang perorangan maupun badan hukum. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang diperoleh negara dari pajak barang atau barang tertentu oleh perorangan atau badan hukum. Pajak lainnya adalah pajak yang diperoleh negara dari pembayaran pajak yang bukan berasal dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan lainnya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.